Cing. Ting tong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Ardianto dari Prodi D4 Teknik Informatika kelas 1B NPM 1214054. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faisal Asidik, Prodi Teknik Informatika kelas 1A NPM 1214041. Saya akan menjelaskan poin-poin penting pada section 1. Yang pertama yaitu data. Data merupakan bahan mentah yang belum diproses berupa simbol, angka, huruf atau suara. Informasi merupakan proses menggabungkan, menganalisis, atau proses perhitungan pada suatu data yang sudah terstruktur. Database merupakan sekumpulan data berupa angka, huruf, dan simbol yang sudah dinormalisasi agar tidak terjadi redundansi atau proses pengulangan yang tidak perlu yang disimpan dalam satu sistem, yaitu sistem RDBMS. Selanjutnya, sejarah tentang database. Pada tahun 1960, komputer menjadi hemat biaya untuk perusahaan-perusahaan swasta dan kapasitas penyimpanannya juga meningkat. Lalu, pada tahun 1976, Pichen mengusulkan model hubungan entitas atau IRM pada desain database. Lalu, pada awal abad 21, perkembangan aplikasi database terus berlanjut. Ya, saya akan menjelaskan tentang transformasi utama dalam komputasi. Dalam bab ini, saya akan menjelaskan tentang bagian-bagian dari komputer. Yang pertama yaitu hardware atau perangkat keras, yaitu bagian fisik dari komputer. Contohnya layar, monitor, keyboard, dan lain-lain. Lalu selanjutnya yaitu software atau perangkat lunak. Contohnya yaitu Microsoft Office, Google Chrome, dan lain-lain. Baik, di sini saya akan menjelaskan section 2 mengenai konseptual model logika, entitas, atribut, identifier, dan ILD. Konseptual model merupakan mengidentifikasi entitas yang penting atau objek yang di dalam database. Maksud penjelasan tersebut kita harus membuat konsepnya terlebih dahulu atau istilahnya skema. Baik, apa itu model logika? Model logika itu merupakan gambaran yang termasuknya entitas, atribut, atau hubungan di antara mereka. Maksud dari hubungan di antara mereka itu bagaimana cara merelasikan entitas A ke entitas B. Baik, tadi saya menyebutkan entitas merupakan suatu hal yang berwujud, misalnya orang, produk. Tidak berwujud, misalnya keahlian seorang yang masih pemula, dan event yaitu perusahaan atau konser. Apa itu atribut? Atribut itu tempat atau wadah untuk menyimpan nilai. Einstein itu sama dengan entitas tapi memiliki perbedaan, yaitu atribut itu memiliki nilai tunggal, yaitu berdiri sendiri. Kalau Einstein ini nilai dari entitas ibaratnya bawahan dari entitas. Physical model itu wujudnya. Saya memiliki IRD. Nah, IRD itu apa? IRD itu Entity Relationship Diagram, merupakan pemodelan data. Selanjutnya yaitu pada section 3, saya akan menjelaskan tentang konvensi pembuatan diagram IR, yaitu membangun komponen diagram IR yang mewakili atribut dan entitas menurut konvensi diagram. Yang pertama yaitu entitas yang digambarkan dengan softbox. Yang kedua yaitu atribut wajib atau mandatory yang digambarkan dengan simbol bintang. Dan yang ketiga yaitu atribut opsional, yaitu digambarkan dengan simbol lingkaran. Yang keempat yaitu simbol UID yang digambarkan dengan simbol pagar. Yang kelima yaitu relasi yang digambarkan dengan garis solid atau garis putus yang berujung singleton atau crossput. Itu diagram matriks. Diagram matriks digunakan untuk menemukan atau merekam hubungan antara entitas, juga merupakan cara terbaik untuk memastikan
agar tidak ada hubungan entitas yang terlewatkan. Baik, di sini saya akan melanjutkan section 4. Type supertype merupakan suatu wadah atau tempat untuk bisa membagikan atau memisahkan entitas-entitas lainnya. Gambar IRD Global Fast Food, di sini digambarkan supertype dan subtype. Supertype itu yang kotak besar. Nah, subtype itu yang kotak-kotak kecil ini. Selanjutnya yaitu section 5. Saya akan menjelaskan tentang keteralihan hubungan. Yang pertama yaitu transferability. Jika transferability dari suatu hubungan itu benar, maka hubungan itu dikatakan transferable. Yang kedua yaitu non-transferability. Jika transferability dari suatu hubungan itu salah, maka hubungan tersebut dikatakan non-transferable. Selanjutnya yaitu tipe hubungan. Ada 4 tipe hubungan atau relationship. Yang pertama yaitu hubungan satu ke satu. Yang kedua yaitu hubungan satu ke banyak. Yang ketiga yaitu hubungan banyak ke banyak. Dan yang keempat yaitu hubungan yang Baik, selanjutnya di sini saya akan melanjutkan ke section 6, yang dimana pada section ini akan membahas UID, normalisasi, bentuk aturan ke-1, kedua, dan ketiga. Pada section 6 ini terdapat beberapa macam UID, yang diantaranya yaitu simple, composite, artificial, dan kandidat. Pada 4 macam UID tersebut memiliki penjelasan masing-masing. Yang pertama, simple UID. Simple UID merupakan atribut tunggal atau istilahnya sederhana. Yang kedua, composite UID merupakan penggabungan atau kombinasi suatu atribut yang dimana di dalam suatu entitas. Baik, di sini saya memiliki sebuah contoh dari simple UID dan composite UID. Nih, apakah terlihat? Baik, kalau sudah terlihat, jadi intinya simple UID itu memiliki UID-nya 1. Kemudian composite UID memiliki 2 UID, yang dimana UID utama dan UID unik. Baik, apakah sudah paham? Apabila sudah paham, mari kita lanjut. Terdapat artificial UID. Artificial UID merupakan UID buatan, yang dimana kita harus membuat UID baru, entitas baru, dan atribut baru, supaya ketika memiliki 2 entitas, ketika kita memiliki 2 entitas UID atribut baru kita buat tersebut itu bisa sebagai perantara untuk kedua entitas tersebut supaya saling terhubung satu sama lain. Intinya, artificial UID merupakan penggabungan suatu entitas, yang dimana untuk mendapatkan atribut yang memiliki UID berdasarkan intersection entity. Kemudian ada yang namanya kandidat UID. Kandidat UID merupakan salah satu dari beberapa UID yang digunakan untuk mengidentifikasi sebuah rancangan. Dalam tahapan pembuatan primary key itu disebutnya normalisasi. Jadi intinya pada section 6 ini kita harus membuat primary key, dan ada tahapan yang namanya foreign key. Foreign key itu UID unik, termasuk composite UID. Kemudian pada section 6 ini terdapat bentuk aturan 1, kedua, dan ketiga itu memiliki aturan-aturan yang sudah ditentukan di dalam
materi Oracle ini. Yang bentuk aturan ke-1 tidak boleh memiliki multinilai. Jadi multinilai itu baik kita ke contoh yang sebelumnya, simple dan composite UID. Multinilai itu ketika kita membuat sebuah entitas, kemudian di dalam sebuah entitas ini terdapat tiga UID, itu tidak boleh. Jadi itu disebutnya multinilai. Begitu. Kemudian bentuk aturan kedua, dalam penamaan entitas itu harus jelas, tidak boleh multifungsi. Maksud multifungsi di sini tidak boleh bekerja sendiri, serba sendirilah intinya. Sedangkan di sini saya memiliki sebuah entitas yang namanya entitas mahasiswa. Terdapat 4 atribut, diantaranya NPM, username, email, dan password. Bentuk aturan kedua, penamaan entitas tuh tidak boleh multifungsi. Maksud multifungsi itu mahasiswa guru nama entitasnya, atau mahasiswa dosen, itu tidak boleh. Mengapa? Itu akan kesalahan yang namanya barren relationship atau hubungan terlarang. Ketika terjadi hubungan terlarang, itu akan menyebabkan terjadi keeroran pada sistem program yang kita buat suatu hari. Oke, lanjut ke bentuk aturan ketiga, itu tidak ada atribut non-UID yang bergantung pada atribut lainnya yang tidak memiliki nilai atau UID. Jadi pada bentuk aturan ketiga ini, apabila kita membuat suatu entitas kemudian tidak memiliki UID seperti primary key, foreign key, itu tidak boleh. Itu akan terjadi yang namanya hubungan terlarang juga. Seperti itu. Selanjutnya yaitu section 7. Pada section 7 saya akan menjelaskan tentang ACK. ACK adalah hubungan eksklusif suatu entitas yang hanya bisa memilih salah satu entitas dan tidak boleh keduanya. Selanjutnya yaitu hubungan hierarki dan hubungan rekursif. Yang pertama yaitu hubungan hierarki. Hubungan hierarki adalah hubungan yang mencerminkan entitas yang diatur ke dalam tingkat yang berurutan. Lalu yang kedua yaitu hubungan rekursif. Hubungan rekursif adalah hubungan antara entitas dengan dirinya sendiri. Baik, di sini saya melanjutkan ke section 8, data history. Data history merupakan data yang mencatat perubahan dari waktu ke waktu. Jadi fungsi dari historical data ini untuk melacak data, atau intinya mentoh. Pertanyaannya begini, mengapa perusahaan perlu menyimpan data gaji, tentang gaji karyawan? Karena data gaji ini untuk memprediksi, intinya untuk data gaji ini untuk memprediksi saat karyawan yang masuk atau pengeluaran untuk satu karyawan tersebut. Selanjutnya itu section 9. Pada section 9 saya akan menjelaskan tentang pengenalan konsep database relasional. Konsep database relasional adalah kumpulan objek atau relasi, set operator untuk bertindak atas relasi tersebut, dan integritas data untuk akurasi dan konsistensi. Selanjutnya yaitu struktur query language atau yang biasa disebut SQL, memungkinkan kita untuk mengakses data dalam database relasional dengan cara yang efisien. Selanjutnya yaitu pemetaan dasar, proses transformasi. Transform untuk mengubah elemen dari IRD yaitu entitas, atribut,
dan hubungan menjadi elemen database, yaitu tabel, atribut, dan kunci asing. Selanjutnya yaitu pemetaan hubungan. Diagram IR menangkap hubungan antara entitas yang dinyatakan dalam istilah bisnis. Desain basis data akan menjadi dasar sistem, tetapi dimulai dengan model konseptual dan memastikan bahwa tabel, kolom, dan batasan yang dibuat dalam basis data relevan dengan bisnis dan memenuhi persyaratannya. Selanjutnya yaitu pemetaan subtype. Pemetaan subtype adalah suatu cara untuk mengklasifikasikan suatu entitas yang memiliki subtype. Baik, di sini saya akan melanjutkan ke section 10. Dalam membuat atau merancang sebuah database, ada beberapa tahapan-tahapan yang harus kita lalui atau yang kita harus lakukan. Tahapan tersebut itu disebutnya System Development Life Cycle atau disingkat SDLC. SDLC merupakan proses atau metode untuk membuat atau merancang sebuah database dengan terstruktur. Tahapan tersebut tuh ada 5 macam, diantaranya yaitu strategi dan analisis, design, build, transition, dan terakhir production. Oke, sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Late tonight, my heart is on fire, and I can't help thinking of you. Late tonight, the sun is getting higher, and I can't